Yes, yes, yes. Ada sakit dah? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada. Ya, hari ini kita belajar tentang P5. Tapi sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Moga dengan doa tadi apa yang kita harapkan bisa tercapai, kita mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat. Ilmu itu ada pada Allah. Allah yang memberikan kita pengetahuan. Sama seperti Nabi Adam kan? Makanya malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam karena ilmu pengetahuan. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Sekarang kita masuk ke P5. Tapi sebelumnya Ibu absen dulu kalian ini. Masuk kalau enggak ya? Alfian. Akila. Clara. Dava. Farel. Rega. Rehan. Zahra Aulia. Kaira. Tio. Cika. Semuanya hadir. Kecuali Rama. Semoga dia segera sembuh dari penyakitnya dan besok dia bisa sekolah. Ya besok hari Minggu ya. Hari Senin maksud Ibu. Dia bisa sekolah. Oke, sekarang kita belajar tentang P5. Apa sih P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. 1 proyek, P kedua penguatan, P ketiga profil, P keempat pelajar, P kelima Pancasila. Ada berapa ya? Ada 6. Ada yang hafal lagu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan
pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha. Kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. Terus kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu profil pelajar Pancasila. Sedangkan kita akan mempelajari tentang bercocok tanam singkong. Tema P5-nya kearifan lokal. Apa sih Bu kearifan lokal? Kearifan lokal itu pengetahuan yang bersifat lokal dan spesifik terhadap suatu daerah atau komunitas. Jadi diambil kesimpulan, kearifan lokal itu ciri khas suatu daerah. SD 64 ada di mana ini? Air Temam. Air Temam itu apa sih ciri khasnya? Pekerjaan orang tua kita rata-rata apa? Petani. Terus apa lagi? Motong karet. Itu ciri khasnya. Setiap daerah punya ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya makanan khas. Kita di Lubuk makanan khasnya apa? Tempoyak. Tapi kalau di Jawa, maukah mereka makan tempoyak? Tidak. Itulah yang menjadi ciri khas tadi atau kearifan lokal suatu daerah. Makanan khasnya tarian. Tarian kita apa, Lubuk Linggau? Apakah sama di Aceh sana? Tidak, berbeda. Pakaian adat kita sama tidak yang kita dengan yang di Lampung? Beda. Nah, itulah ciri khas suatu daerah. Bisa dimasukkan ke dalam kearifan lokal. Ternyata ciri khas kita berbeda. Batik pun beda kan? Batik khas Lubuk Linggau apa motifnya? Batik durian. Kenapa? Karena Lubuk Linggau dikenal sebagai banyak durian, makanya batik kita motifnya batik durian. Ada katanya durian remu, ada durian tembege. Ya kan tahu kan yang isinya itu ciri khas kita. Selanjutnya kita kenalan dulu dengan tanaman atau tumbuh. Ternyata banyak jenisnya nak tumbuhan tuh. Ada jenisnya tanaman buah apa saja? Pepaya, anggur, pisang, jeruk, apel, melon, ceri, apa lagi? Durian, alpukat, mangga, melon. Nah, itu semua jenis tanaman Ada juga tanaman obat atau sering kita bilang toga, tanaman obat keluarga. Ya. Itu semua contoh toga. Ada jahe, ada kunyit, ada kencur, ada lengkuas, ada lagi apa? Serai. Terus tanaman sayur. Contohnya apa? Tomat, sawi, wortel, cabai, brokoli, cabai, tomat, sawi. Oke. Paprika. Ini semua contoh tanaman sayur. Iya, labu. Ada juga namanya tanaman hias. Bunga itu namanya tanaman ada bunga anggrek, ada bunga mawar. Iya, semuanya
lagi tanaman umbi-umbian seperti singkong itu tanaman umbi-umbian, talas. Ini ada bagian tumbuhan. Ini apa ini? Bagian apanya nih? Kalau yang ini? Kalau ini? Nih? Nah, ternyata seluruh bagian tumbuhan itu bermanfaat, memiliki manfaat untuk tumbuhan sendiri. Kalau daun, apa dia? Selain untuk fotosintesis sebagai alat pernapasan, tempat terjadinya penguapan, alat perkembangan vegetatif. Contohnya, apa yang berkembang dengan daun? Cocor bebek itu tumbuhnya dari daun. Kamu tanamlah daun cocor bebek, tumbuh. Ada tunas baru. Yang kedua apa lagi nak? Batang sebagai alat. Batang sebagai alat transportasi mengangkut air dari akar menuju daun, terus menyalurkan hasil fotosintesis yang dibuat oleh daun tadi disalurkan oleh batang, terus disimpan di tempat cadangan makanan. Terus selain itu penyokong daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Beberapa jenis batang tanaman memiliki kambium. Kambium batang berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Contohnya apa? Ubi tadi, singkong. Ternyata batang singkong itu ada kambium. Itulah adanya tunas tuh. Kalau kita tanam, tunasnya bakal tumbuh. Selanjutnya ada buah. Apa buah? Nah, pertama buah itu untuk melindungi biji, karena biji itu bakal tanaman baru. Ada nggak bijinya di luar tumbuhan? Biji jambu di mana? Di dalam. Nah, sehingga dia fungsi utamanya untuk melindungi biji. Yang kedua, membantu dalam penyebaran biji-bijian sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkembangan. Yang selanjutnya sumber makanan yang dapat dimakan oleh kita. Buah anggur bisa dimakan? Makanan untuk manusia atau hewan-hewan lain, misalnya durian. Selain dimakan oleh kita, makan oleh apa coba? Iya, bajing atau tupai. Benar. Selanjutnya ada bunga. Apa nak bunga? Apa terjadinya penyerbukan sebagai sebagai alat perkembangan tumbuhan, karena pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina tadi, sehingga terjadilah pembuahan. Buah itu asalnya dari bunga dulu apa buah dulu nak? Nah, ketika bunga, setelah bunga jadilah buah. Terus akar ini banyak fungsinya, menyerap air, menyerap makanan, unsur hara. Kita pupuk, yang menyerap pupuk tadi siapa? Akar atau batang? Akar dulu, baru dialirkan ke batang, sampai ke bunga, ke daun, ke buah. Nah, menyimpan cadangan makanan seperti umbi-umbian. Umbi itu cadangan makanannya disimpan di akar. Akar yang kecil itu lama-lama menggelembung, jadilah ubi. Contohnya apa baik? Ubi, dirambat, sama wortel. Apa lagi? Kentang.
Nah, iya, kacang tanah itu termasuk menyimpan cadangan makanannya di dalam akar yang membesar. Apa sih singkong itu? Dikenal dengan nama ilmiahnya merupakan Oke, singkong itu biasa kita sebut ubi kayu. Ubi kayu itu ternyata nama ilmiahnya Manahot esculenta. Manahot esculenta nama ilmiahnya, salah satu jenis tanaman umbi-umbian. Tadi yang akarnya menyimpan cadangan makanan. Yang dari akar yang kecil membesar sehingga menjadi ubi yang bisa kita konsumsi. Ubi itu bisa kita jadikan apa, Nak? Apalagi keripik ubi. Apalagi? Getuk. Apalagi? Apalagi? Gatot. Apalagi? Keripik ubi. Jadi apa? Ubi rebus, tela-tela, ubi goreng. Nah, selain itu, selain umbinya, kita juga bisa memanfaatkan batangnya. Batangnya udah apa? Pinter, ditanam lagi. Sedangkan daunnya bisa kita konsumsi. Jadi apa? Sayur. Disantan. Apalagi? Untuk murah, ditumis. Nah, jadi bawang daun ubi juga bisa. Nah, bawang daun ubi juga bisa. Tujuan proyek kita kali ini untuk apa? Mencapai 2 dimensi, yaitu gotong royong dan mandiri. Yang selanjutnya mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan kearifan lokal. Sebagai sarana untuk mengajar siswa untuk mengenali potensi lokal yang ada di lingkungan air Temam, khususnya di SD Negeri 64 Lubuk Nah, proyek kita akan dimulai sejak tanggal 21 Desember 2024. Nah, nanti setelah itu kita akan menyiapkan lahan. Oh, lahan kita, kenapa kok ngambil singkong? Nanam singkong karena di SD kita banyak lahan kok. Daripada lahan itu ditumbuhin oleh rumput, maka kita manfaatkan lahan tadi sebagai tempat menanam singkong. Bu, kenapa harus singkong? Kenapa tidak pepaya saja? Atau terong, Bu? Kenapa? Karena singkong itu salah satu tumbuhan yang mudah dirawat, mudah ditanam. Terus seluruh bagian tumbuh-tumbuhannya bisa kita manfaatkan. Mulai dari isinya, bisa nanti kita buat kering. Kalau sudah panen, kita buat kering. Apalagi daunnya bisa kita olah jadi sayur. Nah, masa pengolahan lahan. Inilah tadi, karena kita punya lahan kosong. Daripada lahan kosong itu di tanah ditumbuhi oleh rumput, sehingga kita tanam ubi, kita olah tanahnya, kita cangkul, kita tanam ubi, kita rawat sehingga nanti diharapkan bisa panen. Karena orang tua kita rata-rata di Temam ini bertani, maka kita di sini di P5-nya belajar cuma menanam singkong saja. Tak mana sih nanamnya singkong itu? Dari batangnya tadi, tahu
Nah, jangan sampai batang singkong itu terbalik nanamnya. Tunasnya jangan sampai diarahkan ke bawah, tapi tunasnya ke atas ditanam. Setelah ditanam perlu dirawat, nak. Rumputnya tinggi dicabut di rumput, terus disiram kalau hari kering. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda, jadi kebanggaan ayah bunda. Kemarin kita sudah nanam apa sih yang kita pelajari dari nanam ubi itu? Hah? Gotong royong. Iya Bu, gotong royong kata si Rega. Gotong royong ini dalam hal apa? Membersihkan lahan, terus cabut rumputnya. Benar, tanam ubi tadi gotong royong. Mulai dari bersih dulu lahan. Setelah bersih kita cangkol, kita tanam ubinya. Ubinya juga jangan sampai balik. Nanti kalau matanya di bawah, maka tumbuh ke bawah. Bisa ada ubi itu tumbuh ke bawah. Nah, maka kita perhatikan dengan benar. Sudah diperhatikan? Sudah. Sekarang ubinya sudah ditanam. Apa sih masalah yang kita dapatkan dari saat kita melakukan penanaman itu? Hari kering ya. Itu salah satu masalah. Bagaimana kalian mengatasi masalah itu? Pinter. Biar ubinya tumbuh disiram. Masalahnya adalah harinya lagi kering, belum hujan. Sehingga ubinya kalau tidak kita siram, ubinya bakal mati, tidak hidup. Makanya kata si Alfian, ubinya disiram. Kalau sudah disiram, tugas kita selanjutnya berarti ubi kita kalau kita rawat seluruhnya sudah nanam ubi kan? Berarti kita bertugas untuk merawat ubi kita. Oh, Alfian tugasnya merawat ubi Alfian tadi, disiram. Kalau banyak rumput dicabut rumputnya. Kalau tidak nanti ubinya kalah dengan apa yang akan terjadi? Mati. Gagal deh kita buat keripik ubi nanti. Ajaran kita cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Tidak. Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, kalau senang, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.